A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bi sunnatihi amma ba'd. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan di bulan yang mulia ini Rabiul Awal, semoga kita mendapatkan keberkahan di dalamnya, di mana kita mengetahui dalam tarikh maka Rasulullah Muhammad SAW dilahirkan di bulan ini. Baik, ikhwani fillah, rekan-rekan sekalian, pada pertemuan yang ke-6 ini kita akan bahas terkait tentang penentuan hukum dengan sumber mukhtalaf fiha. Ini kita akan bahas terkait tentang sumber-sumber di mana ulama berselisih, apakah boleh untuk berhujah dengannya, boleh untuk berargumentasi dengannya, atau ada yang menolaknya. Maka ini dibilangnya mukhtalaf fiha, artinya ada perselisihan, ada penolakan, ada penerimaan di dalam menggunakan dalil-dalil tersebut. Ini adalah hutan yang akan kita pelajari. Maka sebenarnya tidak cuma 5 hal ini ya, tapi karena dalam pengambilan kurikulum kita mengambil 5 hal ini saja, yaitu istihsan, masalah mursalah atau masalah mursalah, ada uraf, ada istishab, ada sadud dara'i. Tapi nanti karena saking banyaknya topik-topik ini, nanti insya Allah kita akan coba berhenti di uraf dulu. Karena dikhawatirkan terlalu banyak, nanti rekan-rekan sulit untuk memahaminya. Baik. Sebelum masuk ke bahasan kita, maka kita akan sedikit membreakdown, dan ini sudah kita pernah paparkan. Maka sumber dalil hukum dalam Islam itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah al-muttafaq 'alaiha, yang kedua adalah mukhtalaf fiha. Al-muttafaq 'alaiha artinya semua ulama sepakat untuk merujuk kepadanya. Semua sepakat untuk bisa mengambil atau berpijakan, berhujjah, berargumentasi, berpondasi kepada yang 4 ini. Yaitu dengan Al-Quran, As-Sunnah, yang sifatnya ini adalah wahyu, maka dibilangnya ini dalil-dalil yang sifatnya adalah naqli. Yang kedua adalah ijma' dengan qiyas, yang ini sebenarnya masuk kepada kategori akli, yaitu logika. Yang pertama ijma', yang kedua qiyas. Ijma' tentunya kesepakatan ulama yang merujuk kepada Al-Quran dengan As-Sunnah. Yang kedua adalah masuk ke qiyas, yaitu analogi. Nah, rekan-rekan sekalian, kita masuk kepada yang diperselisihkan, al-mukhtalaf fiha, yang diperselisihkan. Yang diperselisihkan diantaranya apa? Diantaranya ulama-ulama menyatakan, yaitu dengan istihsan, dengan istishab, ada masalah mursalah, ada uraf, ada syar'un man qablana, ada qaulus sahabi, ada sadud dara'i. Sadud dara'i atau sadud dari'ah, itu sama juga. Maka pada pemilihan kita mengambil hanya 5 saja. Sedangkan syar'un man qablana, qaulus sahabi, itu tidak dibahas pada keterangan kita ini. Baik, kita mulai yang pertama, rekan-rekan sekalian, yaitu terkait tentang istihsan. Apa itu istihsan? Kalau terjemahan secara bahasa itu prevensi hukum. Maksudnya apa? Secara etimologis istihsan adalah memperhitungkan atau menganggap sesuatu dengan baik. Atau dalam bahasa Arabnya addus syai' hasanan. Itu menganggap sesuatu baik, memperhitungkan bahwasanya itu hal yang baik. Nah, secara terminologis dinyatakan perpindahan atau berpalingnya seorang mujtahid dari qiyas jali kepada tuntunan qiyas khafi, atau dari ketuntunan kulli umum kepada hukum yang istisnai, pengecualian. Dikarenakan menurut pandangan mujtahid terdapat dalil yang mengkritik akalnya, maksudnya ada alasan yang lebih kuat yang hendak dikehendakinya dan memenangkan keberpalingan tersebut. Jadi dibilangnya udwalul mujtahid an muqtadha qiyasin jaliyin ila muqtadha qiyasin khafiyin aw an hukmin kulliyin ila hukmin istisna'in li dalilin yaqtadaha fi aqlihi rajjaha ladaihi hadal adwali. Maka diperkuatkan mana yang dikiranya lebih kuat dari akalnya. Nah, ini dia. Istihsan merupakan salah satu cabang penting dari ijtihad dan memainkan peranan penting dalam adaptasi hukum Islam kepada perubahan kebutuhan dari masyarakat. Dia menghasilkan hukum Islam dengan arti yang penting, di mana bersifat fleksibel dan berkembang. Karena istihsan ini adalah menganggap suatu baik, maka tentunya dia bisa menjawab tantangan-tantangan zaman dengan fleksibilitas dan perkembangan yang cukup luas ya, seperti itu.
Nah, di kalangan para ulama istihsan menjadi pembahasan yang kontroversial. Ya, di antaranya ulama Hanafi, Maliki, Hanbali menyatakan memberlakukan istihsan sebagai sumber hukum, hujjah syariah. Jadi dalam mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali, ya ini bisa untuk dijadikan sumber hukum. Sedangkan mazhab Syafi'i, Zahiri, Mu'tazilah dengan Syiah menyatakan menolaknya dan untuk memberikan kepercayaan dengan formulasi mereka menjadi teori legal dari usul fikih. Jadi artinya dari mazhab Syafi'iyah, Zahiriyah, Mu'tazilah dengan Syiah, mereka menolak akan bentuk istihsan sebagai landasan legal dalam usul fiqh. Nah, istihsan merupakan turunan dari hasuna. Jadi kalau kita belajar dalam bahasa Arab yang sudah kita bahas, hasuna yahsunu. Nah, ini kalau kita dalam tasrif, ini bentuk tasrif yang dhammu dhammin, yaitu dua-duanya dhammah, ainul fi'ilnya hasuna yahsunu, yaitu sinnya hasuna, sinnya itu dhammah, yahsunu itu dhammah. Jadi dhammah, sin yang kedua juga dhammah. Di mana menjadi baik atau cantik. Dalam istilah fikih, istihsan adalah sebuah metode untuk melakukan opini personal. Nah, ini penekanannya, opini personal. Dalam rangka untuk menghindari kekakuan dan ketidakadilan yang mungkin dihasilkan dari penegakan literal hukum yang ada. Jadi dimaksudkan melakukan opini personal untuk menghindari akan terjadinya kekakuan. Nah, kaku sekali nih hukumnya. Dan ketidakadilan yang mungkin dihasilkan dari penegakan literal hukum yang ada. Jadi nah, ini yang menjadi beberapa kritik ya, karena memang opini personal nih maksudnya. Dalam beberapa kasus istihsan bermaksud menghindari kesulitan dan memberikan sebuah solusi yang harmonis dengan sumber yang lebih tinggi dari syariat. Nah, tapi tetap cara beropininya juga tidak sembarangan, tidak serampangan, tapi opini yang dibangun ini adalah tentunya dia harus sinkron, harmonis dengan sumber yang lebih tinggi dari syariat. Artinya ya tidak menyalahi akan Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dengan qiyas. Nah, ini maksudnya seperti itu. Istihsan pada dasarnya mengutamakan maslahah atas keputusan qiyas dalam hal konflik yang timbul di antara mereka. Jadi pengutamaan istihsan ini adalah dengan maslahah. Menurut Imam Malik, esensi dari istihsan adalah mengutamakan maslahah apabila qiyas melanggar maslahah. Kalau misalkan qiyas ada analogi yang dikiranya dianggapnya melanggar akan kemaslahatan, bermanfaat secara umum, maka akhirnya nanti diambil istihsan, dianggap yang baik lebih mana yang dianggap lebih baik, seperti itu. Ulama Hanafi diantaranya adalah As-Sarakhsi menyatakan, wafat di tahun 483 Hijriah, mengartikan istihsan sebagai metode dalam pencarian fasilitas dan memudahkan dalam perintah yang legal. Menurut prinsip utama dari agama sesuai dengan kaidah yang dituliskan dalam Al-Quran, Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Ini di penggalan ayatnya ya, ini sebenarnya bicara terkait tentang saum nih, yang diawali syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Nah, di sini ada penggalannya, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menghendaki, menginginkan apa? Kepada kalian bikumul yusra, yaitu kemudahan-kemudahan. Wa la yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menghendaki, tidak menginginkan terhadap kalian al-usra, yaitu kesukaran, kesulitan dalam diri kalian. Dan juga dalam hadis yang berbunyi, hal yang lebih baik dari agamamu adalah yang bawa kemudahan bagi orang lain. Ya, artinya ya mudah kepada orang lain. Seperti itu. Ini landasan dari As-Sarakhsi dari mazhab Hanafi. Al-Khudari dengan terang menjelaskan bahwa dalam pencarian solusi dari masalah, maka para sahabat Rasulullah Muhammad SAW, penerusnya dan juga penerusnya tabi'in, maka menggunakan apa? Al-Quran dengan As-Sunnah sebagai tempat pertama yang merupakan contoh normatif dari Rasulullah Muhammad SAW. Artinya ketika mendapati satu permasalahan, maka merujuknya kemana pertama? Al-Quran dengan As-Sunnah. Ini sesuai dengan dicontohkan contoh normatif dari Rasulullah Muhammad SAW. Namun apabila mereka tidak menemukan jawaban dari sumber tersebut, maka mereka akan menggunakan opini personal mereka atau ar-ra'yun. Nah, bagaimana pandangan mereka, opini mereka, di mana mereka formulasikan dengan prinsip umum dan tujuan dari syariah. Jadi opini ini juga diikat dengan apa? Prinsip-prinsip umum dalam Al-Quran dengan As-Sunnah dan juga tujuan dari syariat itu sendiri. Istihsan merupakan sebuah bentuk dari ra'yun, ar-ra'yu, opini yang memberikan preferensi kepada berbagai solusi yang terbaik yang ada dalam sebuah masalah atau dalam sebagian masalah. Nah, di sini ada, karena kita bicara mukhtalaf fiha, mukhtalaf itu artinya berselisih fiha dalam penggunaan landasan-landasan ini, maka di sini adalah ulama yang menerima.
Tadi kita sebutkan di awal siapa yang menerima, yaitu mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah. Maka menyatakan istihsan adalah bagian dalam hujjah syar'iyyah dengan landasan beberapa landasan seperti ini. Ini dikatakan di surah Al-Baqarah ayat 185, kita sebutkan tadi kan, yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Kita sudah terangkan tadi ya, bahwasanya Allah menginginkan kepada kita kemudahan dan Allah tidak menginginkan atau menghendaki kepada kita kesukaran. Sedangkan juga Al-Qur'an di surat Az-Zumar ayat 55. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul 'adzab baghtatan wa antum la tash'urun. Dengan landasan ini dari mazhab Hanafi, Maliki dan Hanabil atau Hanbali berlandasan yaitu dan ikutilah sebaik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab padamu dan dengan tiba-tiba sedang kamu tidak menyadari. Jadi ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul adzab baghtatan wa antum la tash'urun. Sedangkan dari hadis Rasul ya ini nanti menjadi pijakan dari beberapa landasan ya. Di antaranya uruf juga masuk ini, istihsan juga dengan masuk ini. Maka hadisnya dari siapa? Dari Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud yang ini periwayatan dari Imam Ahmad bin Hanbal. Rawahu Ahmad. An Abdullah bin Mas'ud qala inna Allah nadhara fi qulubil ibad fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibad fastafahu li nafsihi fabta'athahu bi risalati thumma nadhara fi qulubil ibad ba'da qalbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fawajada quluba ashabihi khaira qulubil ibad faja'alahum وزراء نبيه يقاتلون على دينه فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوا سيئا فهو عند الله سيئ. Dari sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud berkata, sesungguhnya Allah SWT melihat hati para hamba fi qulubil ibad. Wajada qabla dan Allah temukan, mendapati dalam hati Rasulullah SAW adalah apa? Khairu qulubil ibad, sebaik-baiknya hati seorang hamba. Fastafal nafsi, dan kemudian ia memilihnya untuk dirinya. Di nafsi. Fabta'athahu bi risalati, kemudian mengutusnya dengan risalah. Itu Rasulullah diberikan risalah. Tsumma nazara fi, kemudian Allah Subhanahu wa taala memandang, melihat qulubil ibad, hati-hati dari para hamba. Ba'da kulma, setelah beliau memandang hatinya Rasulullah SAW. Fawajada quluba ashabi khairu qulubin, dan beliau dapati, Allah Subhanahu wa taala dapati apa? Hati sahabat-sahabat Rasulullah khairul qulub, hati yang sebaik-baiknya hati. Faja'alahum wuzara'a nabi, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan para sahabat tersebut wuzara'a nabi. Wuzara' itu menteri-menteri. Menteri-menteri ya, menteri-menteri. Maksudnya menteri ya pembantu-pembantunya. Yuqatiluna 'ala dinihi, dan kemudian berperang membela agamanya. Fama ra'al muslimuna, maka apa yang dilihat oleh kaum muslimin apa? Hasanan, yaitu sesuatu yang baik, bahwa indallahi hasan, maka di sisi Allah juga baik. Nah, terus wa ma ra'au sayyi'an, dan apa-apa yang mereka pandang buruk, fa huwa indallahi sayyi', maka di sisi Allah juga yaitu hal yang buruk. Nah, ini dari hadis ini berpandangan bahwa istihsan juga bisa menjadi satu landasan. Sedangkan ulama-ulama yang menentang, yaitu ulama Syafi'iyah, Dhahiriyah, Mu'tazilah, dan Syiah menolak istihsan sebagai hujjah syar'iyyah. Maka Imam Syafi'i suatu ketika pernah menyatakan, atau beliau berkata atau berpendapat, man istahsana faqad syara'a, barang siapa telah melakukan istihsan faqad syara'a, maka dia telah bersyariat, membuat syariat baru. Anggapannya seperti itu. Maka di sini berlandaskan diantaranya dari ulama-ulama Syafi'iyah, Dhahiriyah, Mu'tazilah, Syiah ini dengan beberapa ayat. Di antaranya adalah perkataan yang berlandaskan Imam Syafi'i ini dengan surat Al-An'am ayat 38. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahihi illa umaman amsalukum. Nah, ini kalimatnya. Ma farratna fil kitabi min syai' tsumma ila rabbihim yusyarun. Disebutkan, dan tiada binatang-binatang yang ada di muka bumi ini dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya melainkan umat juga seperti kamu. Maka terus bilang, ma farratna, tiadalah kami alpakan sesuatu pun dalam kitab, yaitu Al-Qur'an. Summa ila rabbikum tusyarun, kemudian kepada Tuhanmu lah mereka terhimpun. Maksud dari sini artinya tidak ada satupun yang dialpakan, artinya semuanya sudah termaktubkan, sudah tercantumkan dalam Al-Qur'an. Nah, ini maksudnya seperti itu. Terus yang kedua, Al-Quran surat Al-Maidah ayat 49.
Disebutkan a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim wa anihkum bainakum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum. Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara kalian menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Jadi wala tattabi' ahwa'ahum, jangan kalian mengikuti hawa nafsunya. Ini yang ditekankan seperti itu. Ada juga di surat An-Nahl 44, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Keterangan-keterangan mu'jizzat dan kitab-kitab bil bayyinat waz zubur. Rasanya apa? Dan kami turunkan kepadamu Al-Qur'an agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan. Jadi ini memang landasan yang dipakai. Nah, ada landasan selanjutnya, yaitu berupa apa? Rasulullah tidak pernah menetapkan hukum berdasarkan istihsan yang didasarkan murni dari nalar, tetapi berdasarkan wahyu yang diturunkan kepada beliau. Yang kelima, istihsan itu landasannya kuat pada akal. Jadi didasarkan lebih kuat kepada akal. Akal antara manusia tidak sama dengan kedudukan dan kecerdasannya. Maka apabila istihsan diperbolehkan, maka tentu ia akan membuat aturan yang paling cocok dan sesuai untuk dirinya. Maka ini tidak diperbolehkan karena apa? Nanti lihat cocokologi. Wah, ini cocok bagi saya, ini nggak cocok. Kayak gitu. Yang keenam, syariat itu semua berdasarkan Al-Quran dengan as-sunnah dan an-qiyas. Dengan landasan ayah sabul insanu ayyutraka sudah, ini surat Al-Qiyamah. Surat Al-Qiyamah ayat 36. Maka dibilang apakah manusia mengira bahwa ia akan diberikan begitu saja? Tanpa pertanggungjawaban. Oleh karena itu Imam Syafi'i tegas apabila istihsan tidak sejalan dengan qiyas dan tidak berdepan kepada nas, maka berlawanan dengan ayat ini, maka tidak bisa diterima. Yang terakhir, Imam Syafi'i menyebutkan banyak ayat yang lain melarang kita untuk memenuhi atau menuruti hawa nafsu kita, dan kita wajib mentaati Allah dan Rasulnya. Nah, seperti itu. Ini landasan yang dipakai ulama-ulama yang menolak istihsan. Sekarang kita lihat antara ra'yun, qiyas dengan istihsan. Ra'yun itu opini, pendapat. Artinya ya berpendapat atas akal. Qiyas, di dalamnya ada qiyas, analogi, dan istihsan. Preferensi dianggapnya baik. Maka bagaimana? Istihsan berhubungan erat dengan ra'yun dan pengenalan analogi. Ya, istihsan selalu melibatkan permulaan dari qiyas dalam tempat yang pertama, dan permulaan dalam pernyataan seringkali berarti memberikan preferensi untuk satu qiyas kepada yang lain. Komponen rasional yang terkandung dalam qiyas sebagian besar merupakan opini rasional. Ini membenarkan bahwa istihsan lebih mengandung ra'yi yang lebih besar, atau ra'yun, opini personal. Bagaimanapun juga, karena identitasnya yang dekat dengan Quran dengan Sunnah, qiyas lebih diterima secara luas sebagai prinsip dari usul fiqh. Namun qiyas dan istihsan keduanya harus diekspresikan dalam kecenderungan rasional dalam sebuah sistem yang tetap menjaga kedekatan identitasnya dengan Al-Quran dengan As-Sunnah. Nah, ini maksudnya seperti itu. Karena qiyas itu lebih dekat dengan Al-Quran dengan As-Sunnah, karena analoginya adalah analogi yang sangat dekat sekali, maka bisa untuk diterima. Sedangkan opini personal dengan istihsan kadang-kadang tidak begitu kuat, biarpun memang penalarannya dengan ra'yun, dengan opini personal atau dengan analogi. Seperti itu. Nah, para sahabat sangat berhati-hati untuk menjalankan ra'yun, untuk menjalankan opini personal yang bertentangan dengan as-sunnah. Ya jelas lah, kalau ada bertentangan maka tentunya tertolak. Pertimbangan ini berdasarkan adanya kemungkinan pelanggaran atas sunnah saat itu lebih besar karena hadis belum dikumpulkan dan dikonsolidasikan. Jadi ketika para sahabat ingin berpendapat melihat konteks tertentu, misalnya permasalahan, maka berhati-hati. Kenapa? Karena masa hadis itu belum terkonsolidasinya hadis-hadis Rasulullah Muhammad SAW. Dengan menyebarnya daerah kekuasaan Islam pada zaman Bani Umayyah dan persebaran ulama serta para sahabat yang mempelajari hadis, maka akses langsung kepada mereka menjadi sulit. Makanya nanti kita tahu ada namanya Darul Hadis sama dibilang Darul atau Madrasatul Hadis sama Madrasatul Ra'yi. Yang kita tahu yang di Irak itu adalah Imam Abu Hanifah, sedangkan yang ada di Madinah adanya yaitu Darul Hijrah Imam Malik. Maka hal ini membuat beberapa ulama menggunakan ra'yi mereka. Namun ra'yi harus sesuai dengan prinsip syariah dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Maka para ulama al-hadis biasanya terdapat di Madinah. Ya, ini adalah mazhabnya atau sering kita sebut dari ulama Darul Hijrah, yaitu Madinah dan Mekah. Dan sedangkan ulama yang banyak mengenakan pendapat opini personal atau ra'yi berada di daerah Irak yang dikenal dengan ahlul ra'yi. Nah, mereka lebih sering menggunakan qiyas dan istihsan. Ini karena memang berhati-hati ya, karena belum ditemukan ketika itu mungkin kodifikasinya, pengumpulannya terkait tentang posisi hadis. Nah, rekan-rekan sekalian, pembagian istihsan itu bagaimana? Maka terbagi menjadi dua. Istihsan terbagi menjadi dua.
secara garis besar, pertama adalah istihsan yang mengutamakan qiyas khafi daripada qiyas jali. Jadi qiyas yang khafi dulu, qiyas yang samar-samar dulu dahulukan daripada qiyas yang jali. Karena ulama atau mujtahid memandang itu qiyas jali lebih banyak kemaslahatannya dibandingkan qiyas khafi lebih banyak kemaslahatannya dibanding qiyas jali. Yang kedua, pengecualian juz'iyat dari hukum kulli. Juz'iyat itu artinya sesuatu yang bersifat umum. Juz'iyat itu bersifat khusus dari yang kulli yang bersifat umum. Jadi beliau didahulukan yang juz'iyat, bukan yang kulli. Kenapa? Karena dianggapnya di situ ada dalil untuk pengkhususannya. Maka disebutkan di sini istihsannya ada 5 jenis. Kalau kita bicara juz'iyat dari hukum kulli, maka istihsan bin nas dari Al-Quran dan Sunnah, terus istihsan bil ijma, istihsan bil urf, istima' bid darurah, yang terakhir istihsan bi al-masail mursalah. Coba kita lihat satu persatu. Istihsan qiyasi. Nah, ini dinyatakan yang pertama itu namanya qiyasi. Kenapa? Karena dari qiyas khafi didahulukan khafi daripada yang jali. Nah, ini kan sebenarnya kan kalau kita melihat konteks secara umum, qiyasnya lah qiyas jali dulu, qiyas yang nyata, qiyas yang nampak dibandingkan qiyas yang khafi. Nah, pada dasarnya apabila dilihat dari segi kejelasan ilahnya, maka qiyas jali lebih diutamakan daripada qiyas khafi. Karena ilahnya sudah terang benderang, lebih terang daripada yang khafi. Namun menurut mazhab Hanafi, bila mana mujtahid memandang qiyas khafi lebih besar kemaslahatannya yang terkandung, maka qiyas jali ditinggalkan dan digunakannya qiyas khafi. Nah, jadi dipandangnya mujtahid, qiyas jalinya kemaslahatannya tidak besar, maka qiyas khafi lebih besar kemaslahatan yang nampak, maka diambil yang qiyas khafinya, qiyas yang tersembunyi, ilahnya secara tersembunyi. Nah, di sini contoh kasus ya, hak pengairan yang berada di atas tanah pertanian yang diwakafkan. Jadi ini ada kasus tanah pertanian yang sudah diwakafkan, apakah hak pengairannya juga termasuk diwakafkan atau tidak? Maka secara kias jali tidak dianggap masuk ikut diwakafkan. Jadi kalau melihat kias jali ya tidak diwakafkan. Kenapa? Karena tidak diikrarkan secara jelas. Kecuali kalau diikrarkan ketika wakaf, maka dikiaskan dengan praktek jual beli yang berpindah kepemilikan. Jadi kalau jual beli kan wakaf kan diserahkan pada orang lain, kepada misalkan nadir ya, pengelolanya, nadir wakaf. Maka artinya sudah berpindah kalau kita melihat kiasnya kias jali. Artinya ya sudah berpindah kan dari pihak kepemilikan satu ke yang lain. Tapi akan tetapi berdasarkan istihsan berorientasi kepada kemaslahatan, maka kias khafi dimasukkan kepada sewa menyewa. Maka digunakan di mana dikiaskan dengan sama-sama mengambil kemanfaatan. Jadi kalau kita melihat pada kias khafi ya lebih dekatnya kepada sewa menyewa. Kenapa? Karena sama-sama mengambil kemanfaatan. Maka secara tujuan hukum pengambilan qiyas khafi diutamakan karena sejalan dengan tujuan disyariatkan wakaf, yaitu untuk diambil kemanfaatannya. Artinya ya masuk ke dalamnya yaitu apa, hak pengairannya juga, tidak cuma tanahnya saja tapi hak pengairannya juga. Nah, selanjutnya yang kedua bentuknya adalah istihsan, bukan istisna ya, tapi istihsan, istisnai, artinya pengecualian. Pengecualian dari kaidah hukum yang bersifat umum. Nah, di sini terbagi menjadi 5 tadi. Pertama, istihsan bin nas. Hukum pengecualian berdasarkan nas dari kaidah yang bersifat umum yang berlaku bagi kasus tertentu yang serupa. Contoh misalkan berlakunya ketentuan wasiat kepada seorang yang meninggal. Ia tidak berhak lagi atas hartanya karena telah beralih dari ahli warisnya. Nyatanya ketentuan tersebut telah dikecualikan dengan misal surat An-Nisa ayat 12. Lihat ayat 12 di sini dinyatakan yaitu apa? Yaitu mimba di wasiyatin tusuna biha audain. Sesudah dipunya wasiat yang dibuatnya atau sesudah dibayar utangnya dengan tidak memberikan kemadharatan. Nah, kemadharatan kepada ahli waris itu seperti apa? Misalkan yang dimaksud tidak ada kemadharatan itu diantaranya adalah mewariskan lebih dari sepertiga harta pusaka, harta warisan. Terus berwasiat dengan maksud mengurangi harta warisan. Nah, tidak boleh berwasiat dengan mengurangi harta waris, tidak boleh. Sekalipun kurang dari sepertiga bila ada niat mengurangi hak waris, ini juga tidak dibolehkan. Maka dinyatakan yang membahayakannya seperti itu. Terus yang kedua, istihsan bil ijma. Nah, bin nas nanti ada yang contoh dengan as-sunnah juga ada ya, as-sunnah juga ada. Sunnah juga. Ya, jadi kayak contoh misalkan pengecualian di posisi orang berpuasa. Nah, ini contoh orang berpuasa. Jadi kalau orang berpuasa, apa diantaranya orang makan sama minum karena lupa, maka dinyatakan dia tidak batal. Jadi kan secara umum orang makan minum menjadi batal, tapi di konteks hadis ini yaitu dari sahabat Abu Hurairah, kita bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man nasiya wa huwa sha'im fa akala aw syariba
falyutimma shaumahu fa innahu at'amahu Allah wa saqah. Ini juga dibilang pengecualiannya. Secara umum kan batal. Tapi ternyata barang siapa yang dia lupa dan dia puasa dan makan dan minum, falyutim saumahu, maka hendaknya dia menyempurnakan puasanya. Fa innama at'amahu Allah wa saqah. Sesungguhnya dia telah diberikan makan oleh Allah dan juga diberikan minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua istihsan bil ijma. Istihsan dilihat dari ijma. Pada kasus jual beli istisna di mana ketentuan umum jual beli barang yang belum ada tidak diperbolehkan. Seperti contoh juga dalam PO salam ya. PO salam itu istisna bin nas karena di sana ada landasan secara jelas yang kita tahu terkait tentang PO salam, jual beli salam. Itu jual beli yang memang tidak ada bendanya, maka dibilangnya yang disebut dengan salam tadi kan fi'il maklum, wazn maklum, au ila ajalin maklum. Kita tahu kan redaksi dari hadis tersebut. Nah, di sini kita tahu secara kaidah umum, maka dibilangnya disebutkan dalam hadis ini seperti ini. An Hakim bin Hizam qala, ya Rasulullah, ya'tini ar-rajulu fayuridu minni al-bai' laysa 'indi afa abta'uhu lahu min as-suqi faqala la tabi' ma laysa indak. Maka suatu ketika dari Hakim, beliau pernah ada kasus nih, wahai Rasulullah, seorang laki-laki datang kepadaku ingin membeli sesuatu yang aku tidak miliki. Apakah boleh aku membelikan untuknya dari pasar? Beliau bersabda, jangan engkau menjual apa yang tidak engkau miliki. Wala tabi' ma laysa indak. La tabi' ma laysa indak. Jangan kau jual apa yang kau tidak miliki. Tapi pada kasus di sini ijma ulama menyatakan istihsanan, pesan barang untuk dibuatkan diperbolehkan sebagai hukum pengecualian. Nah, karena di sini pengecualian dan dikiaskan kepada apa? Kiaskan kepada salam. Nah, pada salam juga sudah dipengecualikan dalam nas. Istihsan bil uruf. Nah, istihsan berarti ya melakukan istihsan pandangan baik terhadap uruf. Nah, misalnya jasa penyusuan bayi dengan menjamin makan, minum, dan pakaian dari wanita tersebut. Menurut Imam Abu Hanifah menyatakan, upah sewa untuk wanita yang menyusui dengan kadar yang telah diketahui boleh berdasarkan ijma dan boleh dengan pemenuhan kebutuhan makan, minum, pakaian berdasarkan istihsan. Maka kasus contoh yang lain, maka di kasus yang pertama ini ada misalkan kasus di antara zaman dahulu ya, kayak ketika kita tahu juga contoh dari baginda Rasulullah SAW, beliau ketika setelah lahir disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Maka di situ ada upah. Upahnya bagaimana? Urf yang berlaku di situ. Nah, ini makanya diadakan dengan istihsan boleh untuk memberikan makan, minum, dan berpakaian berdasarkan istihsan. Kasus biaya toilet, nah ini contoh secara umum kan dimaksudkan adalah sewa jumlah air kan. Namun menurut kebiasaan bukan banyaknya atau sedikitnya air, tetapi adalah sewa kamar mandinya. Makanya kita tidak bicara berapa gayung atau berapa ciduan. Kalau orang Jawa bilang ciduk, berapa gayungan kita memakai kan tidak. Nah, maka dibilangnya urufnya seperti itu. Terus ada istihsan bid darurah, istihsan dengan darurah. Darurah itu ya artinya kepentingan mendesak. Misal kaidah umum semua binatang buas itu haram untuk dikonsumsinya atau untuk mengkonsumsinya. Nah, namun dalam keadaan darurah, keadaan yang sangat mendesak, maka boleh untuk dikonsumsi sebagai penyambung kehidupan. Maka dibilangnya istihsan bid darurah. Ada istihsan bil maslaha mursalah, ada istihsan dengan maslahah secara umum. Misal mengharuskan ganti rugi atas diri seorang penyewa rumah. Jika pelataran rumah tidak itu ada yang rusak di tangannya, kecuali bila rusak disebabkan atas force majeure atau bencana alam di luar kemampuan untuk menghindarinya. Kaidah umumnya kan seorang penyewa tidak dikenakan ganti rugi jika ada kerusakan selama ia menghuni rumahnya, kecuali memang terjadi karena kelalaiannya. Namun untuk menjaga keselamatan harta dan menepisnya dari menipisnya rasa tanggung jawab dari kebanyakan para penyewa, maka fuqaha berfatwa untuk membandingkan ganti rugi atas pihak penyewa. Ini dilaraskan istihsan kepada masalah mursalah. Ini contoh-contoh yang lain, sebenarnya ini mirip ya, contoh yang lain, maka pindahnya analogi dari jeli ke kopi, ini contoh. Ini contoh ya, misalkan suatu ketika A membeli sebuah rumah dalam transaksi tunggal antara B dan C dengan harga 500 juta yang dibayarkan dalam angsuran. A membayarkan angsuran pertama sebesar 50 juta kepada B. Asumsikan B akan memberikan porsi kepada C. Namun sebelum terjadi penyaluran kepada C, B kehilangan 20 juta. Pertanyaannya siapa yang menderita kerugian? Loh, ini gimana? 500 juta harganya, terus sudah dicicil pertama. Dikasihkan kepada B, yang B dengan C ini saling bersyirkah, saling berserikat, saling berpartnership. Nah, 50 juta ternyata hilang 20 juta. Itu siapa yang menanggung? Kalau misalkan 50-50 misalkan ya A dengan B, maka tentunya 25 juta 20 juta dong.
Tapi ternyata kehilangan 20 juta ini bagaimana? Maka kasus di sini repot ini. Maka dengan menggunakan kias jali, B dan C menderita kerugian dengan adanya kerjasama di antara mereka. Maka kalau kita melihat kasus seperti ini, ya tentunya B dan C menanggung dong, dua-duanya rugi. Maka artinya 50 juta dikurang 20 juta, tinggal 30 juta, makanya 30 juta ini bagi jadi 2 kan gitu. Tapi apabila menggunakan istihsan, maka B yang harus menderita kerugian. Kalau misalnya lihat istihsan, lah kan yang hilang di tangannya B, maka artinya B ya dapat porsinya berapa? 5 juta, C dapat 25 juta. Kayak gitu. Itu kan melihat pada istihsan. Tapi kias pada jelas kias jalinya, yang tentunya B dan C menderita kerugian. Seperti itu. Istihsan bin nas al-Quran dengan as-sunnah. Contoh ya, ini tadi yang pertama sudah kita contohkan itu kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan wasiyatul walidaini wal aqrabin bil ma'ruf haqqal muttaqin. Tadi sudah dijelaskan di sini ya, pengetahuan prinsip umum dari syariah, mengandung prinsip umum dan pengetahuan di mana tujuan yang disebutkan yang adil dan sedang keluarga. Dengan as-sunnah juga kita pernah tadi sudah kita bahas juga, ini terkait dengan khiyar syarat. Khiyar syarat itu apa? Dibilangnya yaitu 3 hari. Artinya ada khiyar khusus pengecualian dengan namanya as-sunnah. Nah, di sini dengan khiyar 3 hari kan harusnya tidak sudah selesai dong. Tapi di sini diperbolehkan khiyar syarat dengan 3 hari. Bil khiyari salasa layalin. Istihsan bil ijma dengan darurah. Ini contoh ya, contoh dari ijma. Misalkan istihsan dengan bentuk istisna. Tadi sudah kita bahas ya istisna. Contoh istihsan yang dikeluarkan dan berdasarkan kepentingan darurah. Ini misalkan ya contoh yang lain. Metode yang diadopsi untuk mencucikan kolam yang tercemar. Apabila kolam terkontaminasi benda najis, maka tidak bisa digunakan untuk bersuci. Solusinya bagaimana? Maka solusinya ditemukan dalam istihsan, di mana kolam yang terkontaminasi dapat disucikan dengan membuang beberapa, katakan ratusan keranjang air dalam kolam tersebut yang ada jumlah tertentu yang ditentukan berdasarkan jenis dan intensitas dari pencemaran. Dalam kasus ini istihsan memberlakukan dengan alasan kepentingan dan pengurangan kesulitan kepada orang-orang. Jadi misalkan ada air banyak ini, ada kotoran masuk, bagaimana? Maka terus diisi lagi, terus akhirnya sudah meluber lagi, maka dinyatakan dia sudah dinyatakan sebagai bersih dan suci lagi. Itu istihsan berlakunya di situ. Ada ihsan bil uraf sama ihsan maslahat. Tadi sudah kita bahas juga. Ini contoh ya wakaf ya. Tadi wakaf juga. Wakaf pada barang dapat pindah seperti buku, alat senjata, namun harus ditetapkan dengan jelas berapa kuantitasnya. Ini juga diperbolehkan ya. Contoh dari istihsan dikecualikan dengan apa? Temukan pertimbangan maslahah. Nah, ini contoh tadi sudah kita jelaskan ya, barang kehilangan titipan, kehilangan barang titipan ini gimana nih? Jaga barang tidak menanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang ada kecuali dengan kelalaiannya. Oke, baik rekan-rekan sekalian. Kita masuk pada bahasan yang kedua yaitu maslahah mursalah atau masalih mursalah. Atau dalam bahasa lain namanya istislah. Maksudnya apa? Secara bahasa pertimbangan kepentingan publik. Maka masalah secara etimologis maksudnya apa? Yaitu manfaat atau kebaikan. Lawan dari mafsadah. Ziddul mafsadah. Jadi menghilangkan kerusakan. Artinya yang dimasuk dari masalah itu apa? Ya menghilangkan kerusakan itu adalah masalah. Maka persamaan masalah itu adalah istislah. Maka persamaan masalah atau ya sinonimnya ialah istislah. Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa masalah mengandung beberapa pertimbangan di mana melindungi manfaat atau mengurangi bahaya. Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa melindungi manfaat yang semua masalah itu dan mengurangi bahaya. Namun secara simultan harmonis dengan tujuan atau maqsad syar'i. Jadi artinya mengambil manfaat dan menjauhkan bahaya itu harmonis ya, harmonis, sinkron dengan ada namanya tujuan syariah atau maqasid syariah. Tujuannya adalah untuk melindungi 5 nilai yang esensial yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Hifdzul din, hifdzul an-nafs, hifdzul akal, hifdzul an-nasl, sama hifdzul al-mal. Berbagai ukuran yang dapat menjaga nilai itu jatuh kepada ruang lingkup maslahah. Dan apapun yang melanggarnya maka disebut dengan mafsadah dan mencegah kepada pelanggaran tersebut pelanggaran disebut dengan maslahah, mencegahnya itu maslahah. Maka Ibnu Qudamah menyatakan, apa itu maslahah? Maslahah yaitu mendatangkan manfaat dan menghilangkan madarat. Ya, Ibnu Taimiyah juga menerangkan pandangan mujtahid tentang perbuatan yang mengandung kebaikan yang jelas dan bukan perbuatan yang berlawanan dengan hukum syara. Sedangkan Syekh Abdul Wahab Khalaf menyatakan suatu kemaslahatan di mana syari tidak
atau syar'i atau syari' tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan tersebut dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. Jadi ini ada kemaslahatan nih, tapi tidak disyariatkan secara pasti realisasinya. Tapi tidak ada juga penolakannya. Ini menurut Syekh Abdul Wahab Khalaf. Nah, di sini dilanjutkan pembentukan hukum tidak lain adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan menolak semua bentuk kemadaratan dan kemafsadatan di muka bumi ini. Nah, itu seperti itu. Masalah mursalah kepentingan publik, masalah mursalah dinuliskan apa sebagai pertimbangan yang menyesuaikan dan mengharmoniskan dengan bentuk dari pemberi hukum, di mana melindungi manfaat dan mencegah bahayanya. Contoh misalkan, sahabat Rasulullah SAW memilih untuk apa? Menerbitkan mata uang, membangun penjara, dan mengenakan pajak kepada tanah pertanian yang berada dalam teori-teorinya. Dan hal ini tidak terdapat dalam hukum tekstualnya, tidak ada teksnya. Tapi ulama atau para sahabat ketika itu berlaku hal tersebut. Nah, ketika mujtahid mengidentifikasikan masalah dan tidak menemukan aturan secara eksplisit dalam nas, ia harus mengambil langkah penting untuk menjaganya. Ya, maka tujuan Allah SWT menurunkan syariat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan mengurangi kerusakan di bumi. Hal ini yang ditekan dalam surat Imam Asy-Syatibi dalam surat Al-Anbiya 107. Disebutkan di sini, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan alamin. Dan tiadalah kami mengutus kamu, yaitu Muhammad SAW, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Maka jenis-jenis masalah itu apa? Nah, jenis masalah ini dilihat dari tingkatannya itu mendapatkan tiga pembagiannya. Tiga jenisnya. Pertama adalah daruriyat, hajiat, sama tahsiniyat. Apa itu daruriyat? Kemaslahatan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan asasi manusia, baik yang berkenaan aspek spirit dan materi. Jadi dua aspek ini, karena kita tahu penciptaan kita ini dengan dua aspek, yaitu aspek yang sifatnya materi, yang kedua aspek namanya aspek spirit, nafsi ya. Maka apabila ia luput atau tidak dilaksanakan, maka akan menimbulkan kerusakan tatanan kehidupan manusia. Mencakup apa? Yaitu kebutuhan pokoknya agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sedangkan hajiat apa? Hajiat persoalan-persoalan yang dibutuhkan manusia untuk menghilangkan kesulitan dan kerusakan yang dihadapi. Misalkan saja sholat qashar, buka puasa bagi musafir dan orang sakit. Hal ini menjadi kemaslahatan dan keringanan bagi manusia sekiranya tidak terwujud, tidak menjadikan kerusakan dan kegoncangan, melainkan cuma kesulitan yang muncul. Yang terakhir tahsiniyat. Apa yang tahsiniyat? Kemaslahatan yang sifatnya memelihara kebagusan dan kebaikan budi pekerti serta keindahannya dan martabat di depan manusia dan kepatuhan kepada Allah SWT. Jadi artinya ada hal yang lebih tinggi untuk menjadikan dia martabatnya lebih tinggi. Dan tapi juga terikat dengan apa? Kepatuhan kepada Allah SWT. Misalkan contoh, memakai pakaian indah dan harum saat sholat. Kan dibilangnya berpakaian yang indah ketika sholat, pakaian-pakaian harum. Nah, ini disyariatkan seperti itu, maka ini menjadi tahsin. Maka jenis-jenis masalah dilihat dari otoritas tekstualnya terbagi menjadi tiga juga. Pertama adalah masalah mu'tabarah, yang kedua masalah mursalah, yang ketiga masalah mulghah. Nah, masalah mu'tabarah itu apa? Masalah yang terdapat dalam nas secara tegas menjelaskan. Jadi, kemaslahatan itu sudah diterangkan jelas ada dalam nas. Nah, itu mengakui dan akan keberadaannya dan diberikan hukum untuk realisasinya. Di antaranya apa? Yaitu agama, jiwa, kehormatan, akal, keturunan, dan harta. Ini juga dimasukkan di situ ya. Contoh apa? Qisas. Ya, qisas itu untuk melindungi jiwa dan kehidupan. Jadi qisas bukan serta-merta nanti kita bicara terkait tentang naluri kita, oh qisas berlaku qisas ini hukum yang kejam sekali. Nah, kan tapi ternyata di situ ada liulil albab, orang-orang yang punya akal pikiran yang jelas, maka di sana ada kemanfaatan, ada maslahah yang muncul, menjaga jiwa dan kehidupan. Contoh juga hak untuk pencuri, ya potong tangan pada pencuri. Maka ternyata ada hikmah di belakang itu. Maka ini benar-benar secara teks sudah dinampakkan, dijelaskan. Yang kedua masalah mursalah. Nah, masalah mursalah itu bagaimana? Masalah yang tidak disebutkan dalam nas, penolakan dan pengakuannya. Menurut usuliyin, masalah yang mendatangkan kemaslahatan ini, masalah menolak mudaratan. Maka ini yang disebut dengan masalah itu yang menjadi bahasan, yaitu di mana tidak secara nas ada penolakan dan ada pengakuannya. Contoh misalkan ya, dokumen untuk pembuktian atas kepemilikan, kayak misalnya sertifikat rumah, BPKB, atau yang lain-lainnya. Ini contoh juga kodifikasi Al-Quran, memang tidak ada nasnya. Pembukuan hadis, ini akan ada keterangan nanti ketentuannya apa sih masalah mursalah. Karena ini bahasan yang cukup luas.
Sedangkan yang terakhir adalah masalah mulgha. Apa itu mulgha? Mulgha dibatalkan, di-cancel. Masalah yang dibatalkan secara eksplisit atau indikasinya dapat ditemukan dalam nas. Contoh, pembagian harta waris kepada laki-laki dan perempuan itu kan harusnya sama. Kalau secara nalar pikiran kita. Karena bicara masalah ya harus adil, harus rata kan. Maksudnya gitu. Ternyata hal ini secara nalar akan dianggap maslahah, akan tetapi dibatalkan dengan An-Nisa ayat 11. Dinyatakan apa? Lidzakari mislu hadil unsain. Bagian anak laki sama dengan bagian dua anak perempuan. Lidzakari mislu hadil unsayin. Nah, ternyata masalah mulgha. Nah, ketika kita bicara masalah mursalah, ada ketentuannya, ada syaratnya, ada 3. Pertama, masalah harus asli, hakiki, tidak yang samar-samar. Maka masalah bertujuan untuk melindungi 5 hal yang esensial yang telah dijelaskan sebelumnya. Yang kedua, masalah harus umum, kulliyat, bukan juz'iyat. Artinya apa? Mendatangkan manfaat untuk seluruh umat, bukan segolongan atau individu saja. Yang terakhir, masalah tidak boleh bertentangan dengan nas atau ijma. Ya jelas, masalah ini tidak boleh bertentangan. Maka nanti itu nyatakan cancel, tidak bisa. Nah, logika dari kias istisna ke istislah itu bagaimana sih? Dalam penentuan aturan syariat, pada sebagian isu ulama harus berpedoman kepada Al-Quran, Sunnah dengan ijma. Apabila tidak ada aturan dalam sumber ini, maka mereka masuk kepada qiyas dengan mengidentifikasikan ilah, sebab efektif yang umum di antara aturan teks dan menghasilkan sebuah solusi yang dipersyaratkan. Apabila solusi yang dihasilkan melalui qiyas memberikan kesulitan atau hasil yang tidak adil, walaupun ia berasal dari qiyas yang jelas, maka sebaiknya digunakan istihsan. Apabila tidak ada analogi yang bisa digunakan oleh ulama, maka digunakannya apa? Yaitu maslahah mursalah. Jadi turunnya kayak gitu maksudnya. Kehujanan argumentasi masalah. Nah, ini argumentasi masa bisa? Maka di sini ada 2 kelompok. Ulama sepakat masalah atau masalah mursalah itu tidak sah untuk bidang ibadah. Tidak boleh. Karena ibadah tauqifiyah. Artinya ada praktek dari Rasulullah Muhammad SAW. Nah, jadi maksudnya seperti itu. Ada nas yang jelas. Sedangkan bidang muamalah berbeda pendapat, ada 2 kelompok. Nah, kalau dalam aspek muamalah, sosial, berinteraksi dan sebagainya itu bagaimana? Ulama ada 2 pandangan. Pertama, ulama yang menerima sebagai hujjah syariah, yang kedua ulama yang menolak. Kalau yang menerima siapa? Yaitu Malikiyah, Hanabilah dan sebagian dari Syafi'iyah. Sedangkan yang menolak diantaranya siapa? Yaitu mazhab dari Hanafiyah, Dhahiriyah dan sebagian dari kalangan Syafi'iyah. Kita lihat keterangannya. Nah, landasan ulama-ulama yang menerima itu seperti apa sih ketika kita bicara maslahat? Maka pertama kalau kita melihat akan kemaslahatannya di surat Al-Anbiya ayat 107 yang kita sebutkan tadi, A'udzubillahi samilal minasyaitonir rajim wa ma arsalnaka illa rahmatan alamin. Maka dinyatakan ini landasan pertama. Landasan kedua, surat Yunus ayat 57. A'udzubillahi samilal minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Ini, hai manusia, sungguhnya telah datang padamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Disebutkan juga di surat Al-Baqarah ayat 151, kama arsalna fikum rasulan min qablikum kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukum al-kitab wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Ini juga disebutkan. Ada juga di At-Taubah 128. A'udzubillahi samilal minasyaitonir rajim. Ini yang sering terdengar juga ya kalau teman-teman yang di kampung ini sering dengar ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini jelas sekali. Sedangkan landasan logika apa? Kehidupan manusia berkelanjutan dan berkembang, maka menuntut kemaslahatan untuk lebih kepada umat. Hal ini dapat terwujud dengan pendekatan masalah mursalah. Landasan praktek para sahabat, diantaranya Khalifah Abu Bakar, ada kodifikasi Al-Quran, memerangi orang-orang tidak membayar zakat. Terus Khalifah Umar ibn Khattab, ini banyak sekali ya, tidak menyalurkan zakat kepada mu'allaf dengan landasan Islam telah kuat ketika itu. Beliau tidak menerapkan potong tangan kepada pencuri saat masa paceklik, saat Ramadah. Beliau memerintahkan pemisahan ke harta bagi gubernur, harta pribadi dan harta umat dan sebagainya. Ini juga dilakukan. Yang menolak bagaimana? Pertama, syariat Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan maslahah kepada seluruh hambanya. Bila maslahah dijadikan hujah berarti syariat tidak lengkap. Dan di surat Al-Qiyamah 36 tadi ya, ayah sabul insanu ayyut furqasuda. Ya juga sama tadi ya. Dan yang kedua apa? Membenarkan maslahah mursalah sebagai hujah. Artinya apa? Membuat pintu bagi beberapa pihak untuk seperti hakim di pengadilan atau penguasa untuk menentukan hukum menurut selera masing-masing dengan alasan yang mendapatkan kemaslahatan. Praktik ini akan merusak akan citra agama. Maka ini ditolak.
Kita masuk yang ketiga, rekan-rekan sekalian, yaitu al-urf. Apa itu urf? Ada, kebiasaan. Maka urf adalah sebuah kata yang diturunkan dari akar bahasa Arab, yaitu arofa. Arofa. Maka dikatakan urf, yaitu untuk mengetahui. Maka urf secara bahasa berarti yang diketahui. Syarat etimologi sesuatu yang dipandang baik dan diterima secara akal sehat. Uruf secara terminologis adalah sesuatu yang telah diketahui oleh manusia dan mereka telah menjalankannya sebagai kebiasaan baik dalam bentuk perkataan, perbuatan atau meninggalkannya. Uruf adalah sinonim dari kata adah. Beberapa pengamat mengatakan bahwasanya apa? Adah berarti praktek pengulangan dan dapat digunakan kepada individu maupun grup. Namun uruf tidak merujuk kepada kebiasaan personal atau individu, namun secara praktek kolektif dalam jumlah besar orang-orang. Jadi jumlah besar orang banyak. Kebiasaan minoritas dalam satu grup tidak dinamakan sebagai urf. Maka macam-macam urf ini ditinjau dari materinya, maka terjadi dua, yaitu urf amali sama urf qauli. Kalau amali artinya perbuatan, kalau qauli artinya perkataan. Maksudnya apa? Contoh yang amali ya. Jual beli masyarakat dengan harga murah, garam, tomat, cabai dan sebagainya. Nah, itu dengan harga yang murah. Atau dengan hanya menerima dan menyerahkan tanpa ada perkataan ijab kabul, maka urf. Kayak misalnya kita datang ke minimarket jual beli, kita tidak bilang kepada kasirnya saya beli A, saya beli B. Nanti pulang-pulang bisa jadi bibirnya jontor. Kenapa? Nyebutkan satu keranjang semua, tapi dengan cuma langsung berikan terus dibarcode-kan. Terus kalau urf qauli perkataan, bagaimana kebiasaan masyarakat tidak memakai kalimat lahm, daging, kepada jenis ikan. Padahal kalau disebutkan ya, jadi kalau orang bilang daging itu biasanya daging ya daging kambing, daging sapi gitu misalkan. Tapi kalau padahal dalam Al-Quran penyebutan lahm itu ya dalam surat An-Nahl ayat 14, di situ ada kalimat yaitu wa huwal ladzi sakharal bahra lita'kula minhu lahman thariya. Lahman itu ya lahm. Maksudnya di situ masuk mencakup dari juga daging ikan gitu maksudnya situ. Yang selanjutnya kalau dilihat dari segi ruang lingkup penggunaannya, maka uruf dibagi jadi dua, yaitu uruf am sama uruf khos. Uruf khos. Kalau uruf am itu apa? Kebiasaan umum. Artinya apa? Berlaku di seluruh dunia dan tempat. Misalkan menganggukkan kepala, ngangguk kepala, artinya setuju. Atau menggelengkan. No, tidak setuju. Itu contoh uruf yang secara umum. Kalau khos apa? Kebiasaan berlaku di suatu tempat, berapa negara saja, iklim tertentu dan golongan etnik tertentu. Misalkan apa? Kalimat dabah itu secara mutlak orang Irak menyatakan apa? Itu kuda. Padahal dabah itu ya tunggangan apapun itu, tapi mereka cuma bilang dabah itu ya kuda gitu. Seperti itu yang terjadi. Kalau dilihat dari segi baik dan buruknya, maka ini yang menjadi salah satu landasannya. Yang pertama uruf sahih sama uruf fasid. Kalau sahih artinya apa? Yaitu kebiasaan yang benar. Kebiasaan yang diterima oleh semua orang tidak bertentangan dengan norma dan ketentuan agama. Contoh apa? Kebiasaan ketika pemberian down payment, DP, dalam jual beli yang bersifat cicil atau pari istisna. Itu normal ya. Maka dinyatakan ini uruf yang sahih. Dan uruf yang fasid apa? Kebiasaan yang rusak, yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh manusia bertentangan dengan norma dan ketentuan agama. Contoh apa? Kayak kebiasaan transaksi utang piutang dengan tambahan riba. Ya jelas tidak boleh. Maka ini jelas kategori yang melanggar akan syariah. Nah, kondisi uruf yang berlaku itu bagaimana sih? Satu, harus merepresentasikan sebuah keumuman dan fenomena yang terjadi. Tidak harus bertentangan atau harus tidak bertentangan dengan ketentuan yang jelas. Jadi ya nggak boleh dia bertentangan. Yang ketiga, tidak boleh melanggar nas yang definitif dan prinsip pada hukum. Yang terakhir, harus ada waktu sebuah transaksi terjadi. Jadi ini kalau bicara terkait dengan transaksi yang terakhir ini harus ada waktu sebuah transaksi terjadi. Ujian uruf, di sini ada 3. Ulama-ulama menyatakan sepakat kalau urufnya fasid menolak dan bersepakat kepada uruf yang sahih menjadi hujah syar'i. Dari segi intensitas, ulama Hanafiyah dengan Malikiyah menyatakan lebih banyak menggunakan uruf dibandingkan mazhab yang lain. Karena perbedaan intensitas inilah uruf dijadikan sebagai adillah mukhtalafiyah yang masih berselisih di situ. Maka beberapa landasannya diantaranya surat Al-A'raf ayat 199. A'udzubillahi samil minasyaitonir rajim, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Nah, maka ada kata-kata wa'mur bil 'urfi, dengan ma'ruf ya. Terus surat Al-Maidah ayat 6. Di sini ada penggalannya. Ini panjang sebenarnya. Terus di situ penggalannya ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak hendak menyulitkan kamu. Dan periwayatan Imam Ahmad yang tadi disebut terkait tentang hati Rasulullah, terus hati kaum muslimin, terus hati para sahabat, terus yang ra'a musliman hasanan yang tadi disebutkan di ujung, itu juga termasuk kategori landasan dari urf. Ini perbedaan urf dengan ijma
Nah, ini untuk menutup terakhir di pertemuan sesi ini, maka uruf bahannya berdasarkan kesepakatan semua atau mayoritas dari orang dan keberadaan tidak disebabkan oleh pengecualian atau ketidaksetujuan dari beberapa individu. Sedangkan ijma, sebuah konklusi dari konsensus semua mujtahidun dari semua periode dan generasi. Ketidaksetujuan tidak memiliki tempat dalam ijma. Ya, enggaklah. Ijma kesepakat. Dan ketidaksetujuan di antara mujtahid akan batalkan ijma. Kalau ada yang tidak setuju, maka akan batal ijma'nya. Yang kedua, uruf adat tidak tergantung kepada persetujuan dari mustahidun, namun harus diterima oleh mayoritas orang banyak, termasuk juga mustahid juga. Tapi kalau ijma apa? Tidak dikatakan ijma apabila terdapat partisipasi orang-orang pembelajar di komunitas itu. Masih pembelajar maka tidak dinyatakan ijma. Aturan dari adat dapat diubah berdasarkan waktu dan kesulitannya. Kalau ijma tidak berubah, ya seperti itu. Terus mempersyaratkan elemen keberlanjutan yang bahannya hanya ada dalam waktu tertentu. Sedangkan ijma waktunya ada kapanpun mustahidun mencapai kesepakatan yang bulat dalam prinsip tidak mempersyaratkan keberlangsungan. Saya kira seperti itu. Nanti kita akan banyak tanya jawab dan nanti kita akan terangkan di posisi istishab dan juga sadud dara'i. Insyaallah. Aku qouli hadza, kita tutup dengan tasbih kifarah subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana zidna ilma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.